Sampai akhirnya anak saya nanya sama saya, "Papa memang aku orang Cina ya?" Saya bilang, "Iya, emang kenapa?" "Aku nggak mau jadi orang Cina," katanya. Lause itu kalau bahasa Cina itu artinya guru. Ada satu lagi ahli filosof Cina itu Lause namanya. Jadi sebetulnya jalanan dulu baru kita bikin masjid awalnya. Jadi karena jalannya jalan Lause, akhirnya masjid kita pakai nama Masjid Lause. Masjid Lausenya yayasannya dulu didirikan, Yayasan Haji Karim UI Cheng Hin namanya. Didirikan itu tahun 1991. Itu dipilih nama Pak almarhum Karim UI Cheng Hin sebagai nama yayasan itu mengingat nama Pak Karim UI Cheng Hin ini di Indonesia itu dikenal sebagai tokoh ya, tokoh nasional di Indonesia. Beliau ini dikenal sebagai tokoh. Sosok beliau itu seorang nasionalis sejati. Haji Karim ini orang Tionghoa. Dia itu tokoh Muhammadiyah. Sebelum Indonesia merdeka, dia sudah masuk menjadi pimpinan Muhammadiyah. Dulu namanya konsul di Sumatera Selatan, di Bengkulu. Dia ikut berjuang, ikut berperang, ya kan, lawan Belanda, lawan Jepang. Dan dia yang mengawinkan Soekarno dengan Fatmawati. Jadi beliau itu tahun 1988 meninggal dunia. 3 tahun kemudian sahabat-sahabatnya, ada juga mungkin pengikut-pengikutnya, dan salah satunya putranya namanya Pak Ali Karim UI itu bersepakat mendirikan yayasan ini memakai nama beliau gitu ya. Tahun 1991 didirikanlah Yayasan Haji Karim ini di tengah-tengah lingkungan ini dikatakan lingkungannya pecinan. Pecinan itu lingkungan orang-orang Tionghoa, orang Cina ya. Waktu zaman Presiden Soeharto itu kerukunan itu kurang. Sekarang juga masalah juga lain, tapi lain lagi kan. Waktu itu suatu hal kejadian yang lucu misalnya begini. Ada tukang parkir ribut sama tukang beca. Rumah Cina yang dibakar. Ya, itu banyak kejadian apa-apa Cina gitu. Nah, kita ngelihat bahwa satu etnis ini orang Indonesia
etnis Cina ini atau Tionghoa sekarang ya, itu kan orang Indonesia. Dia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mati juga di Indonesia gitu ya. Tapi kok nggak bisa diterima. Orang Cina udah 7 turunan lahir di Indonesia, tetap aja Cina. Ada hal apa? Setelah kita selidiki, bahwa kita bergerak di bidang pembauran ya waktu itu, ada suatu keanehan di sini. Nah, nyata kira-kira kita melihat satu masalah bahwa orang Cina ini, orang Tionghoa ini sudah minoritas, dia masuk agama minoritas. Kenapa begitu? Akhirnya karena melihat seperti itu, nah kita mendirikanlah Yayasan Haji Karim UI untuk memberikan informasi Islam, bukan mengislamkan orang, yang beda ya, memberikan informasi Islam bahwa Islam ini seperti ini loh, tidak seperti apa yang kamu dengar lihat di luar. Kita juga sering mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembauran, sifatnya jadi kita mengumpulkan berbagai etnis, agama, keyakinan berbeda-beda. Kita mencoba mengadakan satu kegiatan yang kita kegiatan apa bersama ya. Itu misalnya penataran P4 pembauran. Ya misalnya kita adakan yang dari berbagai etnis, berbagai suku, berbagai agama, kita adakan seminggu ngumpul, nginep. Itu kan untuk dalam rangka pembauran. Pernah juga kita mengadakan halal bihalal pembauran gitu ya. Kita halal bihalal pembauran Islam habis lebaran, umat Islam mengadakan halal bihalal, tapi yang mengisi acaranya saudara kita yang non Islam dari kalangan orang-orang turunan Mandarin, orang Cina. Dia punya kelebihan di bidang apa, kita tampilkan untuk mendukung acara halal bihalal kita, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita supaya bisa merangkul bersama-sama gitu ya gitu. Jadi nggak ada masalah dengan badan kita tadi, walaupun beda keyakinan, beda etnis, kita ingin menunjukkan ini loh Indonesia kita ciptakan seperti ini, kita bersatu walaupun beda keyakinan, beda suku, beda etnis tuh, jadi nggak ada masalah seperti itu. Saya masuk Islam bersyahadat di Masjid Lausa ini tahun 2002. Dulu saya juga kan agak kesulitan ya waktu mau masuk Islam, gimana caranya dan di mana. Malah papa saya yang bilang itu di Lausa ada masjidnya orang Cina katanya. Nah akhirnya saya kesini, itu masih belum sebagus ini ya, dan setelah tanya-tanya informasi, akhirnya alhamdulillah dibimbing oleh ustadz di sini. Tahun 2002 akhirnya masuk Islam di sini. Saya alhamdulillah memang tidak ada pertentangan, bahkan bahasa mama saya itu ya semua agama sama baik gitu. Yang penting menjalankan dengan benar apapun agamanya, yang penting bertanggung jawab atas pilihannya dan menjadi orang yang lebih baik, itu pesan dari mama saya. Harapan saya khususnya etnis Tionghoa dapat diterima oleh saudara-saudara orang Indonesia yang di sini. Karena kita tidak bisa memilih dilahirkan di rahim yang mana, tapi kita bisa memilih menjadi orang baik dengan cara kita saling menghormati perbedaan, saling bertoleransi, agar kita semua bisa saling menjaga kedamaian di Indonesia ini. Terima kasih.